Selamat datang Sobat Visip di podcast Jawara Visip Untirta spesial Disnatalis yang ke-21. Nah, di podcast kali ini bakal ditemenin sama aku Aliana Zuaregina. Dan hari ini bakal ada juga nih narasumber yang spesial dan juga sangat terhormat. Dan beliau juga salah satu bakal calon wali kota Cilegon, yaitu Bapak Haji Isro Mi'raj, SEMH. Halo, selamat pagi Bapak. Selamat pagi Alia. Alhamdulillah. Gimana nih Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Cerah ya Pak ya tadi cuacanya hari ini ya? Tidak terlalu panas iya. dan tidak mendung juga ya. Pasti ya Pak ya. Gimana nih Pak perjalanannya menuju ke sini? Aman atau macet? Kebetulan tadi pas di jalan depan Polda itu ada teman-teman dari BPBD ya, lagi nebang pohon. Wah, sehingga agak macet ya Pak ya sedikit. Aja. Sedikit aja tapi ya. Selebihnya ya alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Oke. Bapak kalau boleh tahu di mana nih Pak domisilinya? Dari mana? Baik, saya di salah satu ujung barat Kota Cilegon. Waduh, iya di mana tuh Pak? Di lingkungan Cilurah, Kelurahan Kepuh, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon. Itu posisinya di ujung barat Kota Cilegon. Oh iya, berarti Bapak juga orang Cilegon nih ya? Orang Cilegon. Aku juga sama nih Pak, orang Cilegon berarti ya. Kalian di mana? Aku juga di Perumnas Pak. Oh, di Perumnas. Lumayan jauh ya Pak ya. Oke nih Pak, Bapak sebagai aku sebenarnya kemarin udah ngeliat background Bapak nih. Tapi boleh nggak nih Pak ceritain ke Sobat Visip gimana background Bapak mulai dari pendidikan, karir atau juga boleh keluarganya, boleh diceritain Pak? Baik, terima kasih Alia. Tentu saya lahir dan tumbuh besar di lingkungan Cilurah tadi. Iya. Cilurah itu dulu masih pesawahan dan sebelahnya itu gunung, depannya laut. Wah. Jadi kita kalau lagi kecil itu kalau mau main ke gunung, kita Deket. punya gunung deket. Waduh, enak ya Pak ya. Sungai juga ada, masih asri kan. Iya betul. Ke laut juga dekat. Wah, Jadi cukup menyenangkan masa kecil saya itu bermain di lingkungan yang serba ada karunia luar Tuhan. biasa sekali, alhamdulillah. Akhirnya di situ saya lahir dan waktu itu belum ada industri yang begitu banyak di sana, sehingga sungainya masih bagus, airnya untuk bisa berenang, gunung-gunungnya belum dieksploitasi kan. Betul. Jadi di sana saya lahir dan saya sekolah di SD situ. Begitu lulus SD saya kebetulan ada kobong juga di sana. Kobong itu pesantren. Oh gitu, iya Pak. Pesantren yang kita masaknya sendiri. Wah, luar biasa. Itu sebutannya kobong kalau istilah Kobong orang. ya Pak. Istilah orang NU itu kalau orang NU itu harus jadi pengurus NU harus pernah di kobong gitu. Pesantren ya Pak. Iya. Pesantren yang salafi, agak salafi gitu. Dan saya di Madrasah Sanawiyah di SD Negeri Pematang Cilurah namanya. Iya. Terus Sanawiyah Kuliatul Muallimin Al-Islamiyah di sana dan Madrasah Aliyah. Madrasah Aliyah dan S1 saya di Uniba, baru S2 di Untirta. Wah, Untirta juga ya Pak. Itu ya. Itu. Jadi dan saya lahir dari orang tua yang sangat sederhana, yang tentu penuh kekurangan, sehingga itu memotivasi saya bagaimana saya punya di tesis saya juga saya sampaikan bahwa Tuhan tidak pernah memberikan pilihan kita lahir dari rahim siapa. Betul sekali, tetapi Pak. Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk mau jadi apa hidup itu. Makanya itu saya pastikan bahwa ketika Tuhan tidak mentakdirkan kita menjadi seorang pewaris, maka cari jalan lain menjadi seorang perintis. Wah, luar biasa sekali. Iya Pak, betul. Dan itulah yang memotivasi saya bahwa semua itu potensi itu ada pada diri kita. Tinggal kita bagaimana mengelola potensi itu dengan baik. Dan pada saat itu saya aktivis masyarakat. Wah, yang biasa. Sekupnya hanya satu kelurahan. Wah, namanya LSM Ampuh. LSM Ampuh itu awal karir dalam saya berkarir itu. Wah, di situ ya Pak di ya. situ. Jadi biasa. LSM Ampuh itu
Aliansi Masyarakat Pemuda Kepuh, karena kelurahannya Kepuh. Oh, Kepuh. Iya. Jadi karena target utamanya bagaimana kita memfasilitasi masyarakat untuk bisa bekerja. Iya, karena di lingkungan kami banyak industri. Itu awal karir saya. Awalnya Pak di situ ya. Kemudian sampai ke sini tuh udah berada di titik yang dimana bakal mencalonkan sebagai wali kota nih ya Pak. Apa sih Pak dorongan Bapak menjadi calon nih? Dorongan saya, Alia, yang saya sampaikan tadi, bahwa saya lahir dan besar di lingkungan keluarga yang sangat sederhana. Dalam motivasi saya hari ini, meskipun saya sebagai ketua DPRD, saya belum mampu melakukan semua itu. Saya ingin bagaimana tidak lagi ada orang miskin yang ketika dia sakit, dia tidak diperlakukan dengan manusiawi. Walaupun ada undang-undang sudah mengatur bagaimana Undang-Undang Dasar pasal 31 ayat 1 sampai 5 tentang pendidikan, yang kedua pasal 28H ayat 1 mengatur tentang kesehatan, tetapi masih diperlakukan kurang manusiawi, sehingga jujur yang terjadi kan, saya masih melihat ada warga saya ketika dia posisinya sakit, dibawa cucunya atau anaknya ke puskesmas dengan kendaraan motor, hujan angin, gigil, kedinginan, itu saya merasakan betul. Dan saya ingin nanti ketika saya jadi wali kota, Allah menakdirkan itu, saya nggak mau ada masyarakat saya yang seperti susah itu. Ya Pak ya. Bidan dan perawat yang datang. Betul. Saya inginnya begitu. Karena Cilegon itu sempit. Iya betul sekali Pak. Kota lurus. Kota lurus. Kota lurus saja. Penduduk kita 462.000. Dan saya ingin ketika saya jadi wali kota, itu mimpi saya sekarang. Karena saya lahir dan tumbuh dalam keluarga yang sangat sederhana. Maka saya tidak ingin ada rakyat saya, masyarakat saya yang menemukan itu lagi. Iya Pak. Datang si bidan dengan perawat. Kalau dokter terbatas, tenaganya terbatas. Tapi kalau bidan dan perawat banyak. Saya katakan tadi, kalau bahasanya dokter yang datang itu nonsen, karena kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kan kewenangannya ada di pusat. Iya betul. Pengangkatan ASN dan dokter itu, kalau perawat kan banyak ya Pak tenaga kerjanya di Jadi nanti itu ya, dia yang datang ke visit ke rumah orang sakit, diobservasi, begitu kata bidan dan perawat ini, oh dia harus dirawat. Maka ketika dia datang ke puskesmas, datang ke RSUD, dia sudah masuk kamar tanpa mengurus administrasi. Kita muliakan mereka gitu. Itu sebenarnya yang emang pengen jadi keinginan juga nih buat para masyarakat Cilegon ya Pak, untuk seperti itu, dapat penanganan mungkin kesehatan yang diutamakan gitu ya. Kalau selain itu nih Pak, menurut Bapak sebagai calon bakal wali kota, apa aja lagi nih Pak masalah utama selain kesehatan yang berada di kota Cilegon? Mungkin dari pendidikan atau mungkin kemiskinan yang masih dibilang masih banyak orang-orang miskin gitu loh Pak di kota Cilegon ini. Bagaimana sudut pandang Bapak memandang hal tersebut? Ya memang indeks Gini rasio kota Cilegon sekarang kalau tidak salah 384 nggak salah itu. 384. Kalau nggak salah itu angkanya segitu kan. Gini rasio ini kan disparitas ya. Sesuatu yang kesenjangan penghasilan yang tinggi dengan yang rendah. Itu kan gapnya harus kita jaga. Betul, supaya jangan orang yang kaya semakin kaya, yang miskinnya semakin miskin terpuruk. Itu kan maka saya sampaikan, untuk mengangkat peningkatan derajat seseorang itu tentu modal utamanya adalah SDM-nya. Iya betul. Berbicara SDM tentu pendidikan. Iya. Nah di situ harus kita mulai, dan ini tidak mudah seperti membalikkan telapak tangan. Iya, kalau kesehatan mah tadi mudah. Iya Pak. Karena kita fasilitasi semuanya kan dari gitu tuh. Ya, dari pemerintah. Nah kaitan dengan tadi IPM, indeks pembangunan manusia ini kan harus diselaraskan dengan sumber daya manusianya, mental berpikirnya, maunya perspektifnya juga harus kita rubah gitu. Nah disitulah maka pendidikanlah kunci dari segala sesuatu, karena ilmu itu menurut para ulama, orang pintar menyatakan ilmu itu ainnya itu iliyin.
Alien. Apa artinya, Pak? Al-iliyin itu derajat tertinggi. Oh, derajat tertinggi ya, Pak. Lamnya itu lutfu, lemah lembut. Dan mimnya itu mul, kerajaan. Jadi orang yang punya ilmu itu, ilmu apapun itu, ilmu agama, ilmu umum, semua kita lihat orang-orang yang hebat itu kan orang yang berilmu. Karena memang Tuhan sudah menjamin bahwa ilmu itu ada 3 faktor. Bahwa ilmu itu iliyin, lutfu, dan mul, kerajaan. Maka harus dibenahi sumber daya manusianya. Betul. Dari kemiskinan tersebut menjadi faktor adalah pendidikan dan sumber daya manusianya, Pak. Oke, tapi nih Pak, Alia sempat dengar juga nih kemarin ada fakta yang menarik nih tentang Cilegon ya, Pak. Karena aku juga orang Cilegon, sempat ada nih yang bilang bahwasannya Cilegon belum ada tempat ibadah untuk umat Kristen nih, Pak. Gimana nih sudut pandang Bapak mengenai hal tersebut yang orang-orang Cilegon dibilang masih minim akan pengetahuan dan juga toleransinya tentang umat beragama lain gitu, Pak. Menurut Bapak bagaimana nih? Oh ya. Jadi saya sering sekali didatangi dari mahasiswa UGM, dari banyaklah di Indonesia. Terkait dengan pertanyaan itu. Iya kan, Pak? Iya. Karena sebagai ketua DPRD-nya kan. Iya. Saya sampaikan begini, bahwa kita bernegara tentu kita punya kitab suci. Betul. Namanya undang-undang. Turunnya undang-undang itu ada perda provinsi atau perda kabupaten kota. Bahwa aturan yang lebih tinggi mengalahkan aturan di bawahnya. Aturan di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi, itu kan? Iya, Pak, betul. Nah, kalau kita beragama, kita punya kitab suci juga. Kalau Muslim Al-Quran, dan kalau Kristen Injil dan seterusnya. Kaitan dengan tadi yang disampaikan, kan ada namanya SKB 2 Menteri. Iya, SKB 2 Menteri. Kami pemerintahan, karena pemerintahan itu ada 2, eksekutif dan DPRD. Kalau pemerintah baru eksekutif saja. Tapi pemerintahan daerah itu ada 2 lembaga, DPRD dan eksekutif. Maka saya sampaikan pemerintahan Kota Cilegon, tentu kami menyatakan toleransi harus dijunjung tinggi. Betul sekali, Pak. Sangat luar biasa kami hargai itu, bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan sarana ibadah dimanapun, dan setiap warga negara berhak beraktivitas dimanapun. Itu sudah dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Maka ketika ada sahabat-sahabat kita, teman-teman kita yang tinggal dan hidup di Cilegon, nah ketika memang dia ingin melaksanakan ibadah dengan baik dan ada tempatnya, maka kembalikan kepada aturan yang berlaku. Yang saya bilang tadi, yuk kita sama-sama. Di situ ada SKB 2 Menteri, antara Menteri Dalam Negeri dan Menteri Dalam Negeri. SKB 2 Menteri itu kan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama. Oh iya, betul. Nah, maka turunnya di situ ada FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama. Nah, minimnya kan secara aturan 60 70 minimal tanda tangan lingkungan sekitar. Dan betul, itu Pak, berlaku di seluruh Indonesia, tidak hanya untuk umat Muslim. Ya, gitu. Jadi intinya ketika aturan itu dijalankan, yuk sama-sama gitu tuh. Iya, membangun toleransi yang baik gitu tuh. Kami juga bantu pada saat itu. Ayo kita komunikasi. Tapi kan tidak bisa kita langgar juga aturan. Iya, betul, Pak. Itu karena masyarakat lain menuntut itu. Itu tuh. Jadi itu sebenarnya, Lia. Jadi tidak bisa ya, Pak, untuk menyuarakan satu suara saja, karena kita harus melihat juga suara masyarakat lainnya gitu ya. Iya, artinya kita proporsional, adil itu kan proporsional. Betul. Tanpa mengabaikan aturan-aturan yang diberlakukan gitu. Itu jadi kan itulah kondisi sebenarnya. Iya ya, Pak, yang mungkin belum dilihat gitu oleh warga-warga lain gitu. Secara komprehensif melihatnya gitu. Secara utuh, tidak hanya sebelah mata saja. Jadi kami welcome gitu tuh. Dan kami juga coba kasih pengertian. Yuk kita bantu apa
gitu tuh yang harus pemerintahan daerah lakukan gitu tuh. Itu. Oke, baik. Nih Bapak juga kan akan mencalonkan nih Pak menjadi wali kota. Kira-kira apa sih visi misi Bapak sebagai bakal calon wali kota Cilegon? Boleh diberi tahu untuk sobat Visip nih Pak? Baik, Lia, saya punya program 3B. Wah, apa tuh Pak 3B? Bebenah. Bebenah saya pakai bahasa lokal. Wah, iya, bahasa Indonesia lokal. kan berbenah. Berbenah. Tapi bebenahnya itu saya pakai menggunakan bebenahnya daripada local wisdomnya. Iya Pak. Bebenah itu dalam arti kita coba meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pelayanan bebenah publik yang sudah baik kita lebih tingkatkan, karena yang saya sampaikan kaidah usul fikih menyatakan melanjutkan tradisi yang baik sambil mencari tradisi yang lebih baik. Wah, oke. Tuh, itu bebenah. Bebenah ya kita Pak. Jangan abaikan, kita menafikan apa yang sudah dilakukan. Yuk kita semakin tingkatkan kita dan perbaiki. Karena pemerintahan itu perencanaan, pengawasan dan evaluasi. Betul. Di dalamnya di sana. Itu maka pertama bebenah itu, yang kedua berdaya. Berdaya itu kita berdaya saing. Berdaya tentu saing SDM-nya. Ya, Pak. Itu tadi yang saya sampaikan di awal bahwa Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 menyatakan bahwa wajib belajar selama 12 tahun. Iya betul. Nah ini kan kadang-kadang untung Alia bisa kuliah di negeri. Iya. Sementara ada SMP, ada sanawiyah aliyah yang swasta. Kan sisi keadilannya ketika dia suruh bayar. Iya, Pak. Sementara yang SMP negeri nggak bayar kan nggak adil. Iya betul sekali. Nah inilah yang saya sebut berdaya itu, mereka juga harus kita fasilitasi. Oke, mereka tidak bisa ketampung di negeri karena terbatas, tetapi ketika dia sekolah di swasta, dia pun harus mendapatkan hak yang sama sebagai warga negara. Harus kita gratiskan itu. Betul sekali Pak. SPP-nya itu. Jadi berdaya itu seperti itu. Berdaya saing dari sisi teknologi akan kita fasilitasi, bahwa mahasiswa itu kadang-kadang ketika dia sudah lulus, kadang-kadang mereka tidak pede juga. Iya. Nah maka pemerintah juga harus hadir nanti. Ketika yang S1 ini harus dikasih semacam arahan. Arahannya itu dalam arti ya mau kerja, apa mau jadi pengusaha, apa mau jadi wiraswasta, jadi apa kan? Iya. Pemerintah tuh harus hadir semuanya gitu tuh. Itu apa menjadi politisi, minimal ada berapa kelulusan S1 misalkan di kota Cilegon, minimal dalam kelulusan itu diajak ngobrol mereka. Iya. Diberi satu tempat itu tuh. Itunya mau kemana, kalian mau kemana? Ketika kalian mau kerja sesuai tentu dengan sesuai jurusannya kan. Iya. Itu ketika mau jadi wira swasta, wira usaha, bekali mereka juga gitu tuh. Dikasih training pengetahuan tentang bagaimana didatangkan narasumber yang kompeten gitu tuh. Jadi ada kepercayaan diri. Iya. Gitu. Jadi memang ini ya Pak, permasalahannya adalah emang harus dibimbing oleh pemerintahnya, dan jika Bapak nanti akan menjadi pemerintah tuh akan membimbing dan juga akan memberikan fasilitas gitu ya Pak untuk mahasiswa dan siswa-siswa juga masyarakatnya ya Pak ya, untuk pendidikan. Iya, itu pendidikannya saya bilang berdaya itu. Berdaya itu dari sisi pendidikan. Dan ketika ada beasiswa full sarjana yang saya bilang tadi. Iya. Kaidah usul fikihnya menyatakan melanjutkan tradisi yang baik sambil mencari tradisi yang lebih baik. Artinya gini, ketika sudah ada full sarjana, maka saya punya rencana nanti akan saya siapkan bis di terminal Seruni atau di PCI untuk menghantarkan mereka yang kuliah di Untirta, mereka yang kuliah di Uniba, mereka yang kuliah di Unsera, mereka yang kuliah di UIN. Itu misalkan masuk kampus jam 7, jam 6 udah standby bis, setengah 7 udah ngantar mereka. Nanti kepulangan mahasiswa jam berapa, dia standby di setiap depan kampus. Jadi mereka tidak harus ngekos. Wah, luar biasa Pak. Tiap hari motor mereka ditaruh di Seruni, di terminal.
Kan kuliah itu kayak jam kerja aja kan. Iya, betul. Ketahuan masuknya jam berapa yang reguler kan. Kecuali yang karyawan. Iya, malam. Kelas karyawan. Nah, kalau yang reguler udah ketahuan, misalkan pulangnya jam 2. Ya kayak karyawan aja. Nah, jam 2 itu mereka udah standby di Untirta, di sini, di UIN, di Uniba, di Unsera. Jadi ketika ada mahasiswa anak Cilegon yang dia mau pulang, udah standby. Dan itu gratis. Wah, luar Saya biasa. akan tambahkan itu. Fasilitas ya Pak. Fasilitasnya ya, gitu tuh. Jadi nggak lagi ada orang tuanya kebebanan ngekos di sini. Iya. Karena jauh. Cilegon ke Sindang, kalau bolak-balik kasihan. Bawa motor katanya takut ada apa-apa di jalan, hujan segala macam. Maka kami fasilitasi bis itu. Wah, luar biasa. Gitu. Memang sebenarnya suatu hal yang paling dibutuhkan nih Pak sama orang-orang Cilegon dan lain-lainnya nih. Luar biasa sekali ya. Maksudnya Bapak bisa membuka mata hingga dan perhatian sekali gitu loh Pak terhadap masyarakat dan terutama mahasiswa nih Pak terhadap hal tersebut. Oke, kira-kira nih Pak, strategi apa lagi nih yang sudah Bapak lakukan dan mungkin akan Bapak lakukan untuk memenangkan suara di pilkada kali ini nih Pak? Iya. Maka cara yang saya harus lakukan, kami harus dekat dengan rakyat. Betul sekali. Harus dekat dengan rakyat, dan ketika saya turun sosialisasi, menyampaikan tentang program kesehatan, alhamdulillah mereka antusias. Artinya betul yang saya sampaikan itu mereka rasakan. Bagaimana mereka ketika dia ke rumah sakit menggunakan BPJS, dinyatakan bahwa obatnya di situ tidak ada, tetap harus keluar beli di apotik door, sementara biaya lagi, kan beban buat mereka juga. Sering juga dikatakan kalau orang miskin yang sakit, kamar kosong dikasih tahunya penuh. Itu betul-betul. Sekarang saya sebagai ketua DPRD bisa nggak? Bisa ngomong doang, nggak bisa nyangsi. Kalau saya kepala daerah akan saya sanksi. RSUD itu punya saya. Betul sekali. Punya pemerintah gitu loh. Berarti maaf, bukan punya saya. Artinya dalam arti pemerintah. Masih memiliki kekuasaan ya Pak untuk mengatur hal tersebut. Iya gitu tuh. Nah kalau yang swasta nanti kita bikin MOU. Wah, Kalau ada warga Cilegon yang diperlakukan seperti itu, saya cabut izinnya. Karena izinnya kan ada di pemerintah daerah. Iya Pak, betul-betul. Dari mereka harus tunduk. Kami siapkan anggarannya nih. Jangan coba-coba warga saya kamu nggak rawat dengan fasilitasi baik. Nggak fasilitasi. Betul. Karena ini amanat undang-undang. Iya, betul. Gitu tuh. Luar biasa. Ada dasar hukumnya, ada landasan hukumnya. Setiap tindakan yang kita lakukan, pemerintah lakukan itu berdasarkan landasan hukum. Hukumnya juga nggak undang-undang dasar kok. Iya, betul. Mimpi para pendiri bangsa. Gitu. Oke, Bapak, sebelumnya nih aku juga sempat lihat-lihat nih bahwasannya sosial media kan zaman sekarang itu menjadi ikut andil yang lumayan besar nih Pak dalam hal terutama kampanye juga bisa nih Pak di sosial media. Menurut Bapak nih, seberapa ampuhkah gitu dan seberapa besar nilai daripada sosial media itu terhadap kampanye gitu Pak? Apalagi kan kalau misalkan zaman sekarang nih banyak sekali generasi muda, anak-anak muda gitu lah yang terlibat dalam sosial media. Iya, dengan bonus demografi Kota Cilegon yang sangat luar biasa, dan memang saat ini kan DPT daftar pemilih tetap Kota Cilegon itu hampir 65% itu usia 17 ke 24 ke 35 kan. 35 ke 40. Jadi betul, ini yang mendominasi. Dan usia ini kan yang rata-rata mereka familiar dengan media sosial. Iya, betul sekali. Maka saya sampaikan sangat efektif bagaimana pengalaman Pilpres kemarin. Begitu dengan gimmick dan inovasi-inovasi di media sosial yang begitu memikat. Itu jadi yang saya lihat dampaknya sangat positif dan sangat sekitar mungkin pengaruhnya lumayan besar ya Pak, pengaruhnya besar besar ya. Karena bisa mendorong pola pikir seseorang. Iya, asumsi masyarakat dan membangun opini yang bisa positif gitu. Citra juga ya Pak, citra yang positif. Gitu. Dan
yang lebih penting sangat murah. Oh iya betul sekali Pak. Platformnya sangat gampang sangat juga ya Pak. Iya betul. Gitu. Jadi memang persebarannya juga sangat luas juga ya Pak. Sangat luas iya. juga. Jadi memang sangat beruntung dan juga karena kita sedang berada di zaman milenial yang serba teknologi, serba sosial media. Tapi gimana nih Pak cara menghadapi berita hoax? Karena kan kita nih sebagai masyarakat dan juga generasi muda banyak tuh berita-berita hoax yang tersebar. Kalau misalnya kita nih ada nggak sih Pak seperti kayak asumsi atau gimana sih caranya menghindari berita hoax gitu? Ya. Jadi cara menghindari berita hoax ini memang agak sulit. Agak sulitnya kenapa saya katakan? Karena dalam beberapa macam momentum politik itu ada saja yang namanya buzzer ya, buzzer, yang mereka sesungguhnya ditugaskan untuk menjatuhkan seseorang. Jadi tentu saya sampaikan kepada para kandidat, termasuk diri saya sendiri, coba untuk berpikir dari hati nurani bahwa hukum negara, hukum agama pun melarang. Sesungguhnya ketika mensiarkan berita hoax. Karena dari dulu aja zaman Rasulullah itu para sahabat itu bagaimana bedanya hanya teknologinya saja. Iya. Orang bisa membunuh gara-gara dikirim surat palsu. Raja di suatu daerah akan perang dengan daerah yang lain hanya informasi hoax tadi. Iya, bedanya kalau dulu ada petugas yang datang menyampaikan itu ke raja. Soal di bawah di surat ini dikatakan dari kerajaan lain, dari raja yang lain, padahal raja yang lain tidak, dan itu bisa menimbulkan perpecahan, perang. Nah itu sesungguhnya kenapa agama melarang dan hukum negara juga sangat. Ya maka dengan kesadaran itu mudah-mudahan jangan ada bakal calon atau calon nanti yang mempunyai pemikiran untuk saling menjatuhkan dengan hal-hal seperti itu ya. Iya Pak, betul. Nggak ada untungnya, ngapain sih? Udah adu gagasan, adu program aja. Iya. Kedaulatan di tangan rakyat, ngapain gitu tuh. Walaupun memang politik itu siasat, strategi. Tapi strategi itu kalau yang bikin rusak itu menurut saya nggak usah lah. Iya betul. Janganlah, kita nggak hidup ini nggak lama gitu. Gitu tuh. Niat baik juga kalau dilakukan dengan cara yang tidak baik. Iya. Nggak baik juga gitu tuh. Jadi cara menghindarinya mudah-mudahan masyarakat kita ya kita sampaikan caranya itu mudah-mudahan tidak mudah. Iya. Tapi ya juga karena kadang-kadang ini bangun tidur orang yang dipegang handphone. Begitu ngebuka handphone yang dibaca berita. Terus kadang-kadang kan orang lihat judul saja langsung tertarik dan percaya. Masalah Indonesia itu kan rata-rata apa yang dia lihat dia menyimpulkan. Betul sekali Pak. Padahal judulnya begitu dia nggak malas baca, tapi mudah menyimpulkan. Itu kendalanya memang di situ. Ketika kadang-kadang juga kan ya, orang bikin judul itu supaya menarik. Iya, jadi dilebih-lebihkan isinya mah enggak. Nah, kebanyakan masyarakat kita melihat judul saja baru menyimpulkan, nggak pernah utuh dibaca. Betul sekali. Gampang percaya ya orang Indonesia ini. Gampang dan gampang simpati. Betul. Itu kelebihannya gampang, mudah, prihatin, simpati gitu tuh kan. Luar biasa. Oke Pak nih, tadi kan kita udah mengetahui nih, kita tadi sudah mengetahui ya latar belakang Bapak dan gimana sih biar supaya Bapak sudah berada di titik sampai sekarang ini, dan memang luar biasa ya perjalanan dari nol ya Pak, dimulai dari nol. Nah kira-kira nih Pak, ada nggak sih motivasi atau kata-kata untuk Sobat Visip di rumah nih supaya termotivasi oleh Bapak dan bisa seperti Bapak gitu Pak? Boleh sepatah dua katanya atau boleh diberikan kepada Sobat Visip di rumah nih Pak. Baik, pertama kebanggaan buat saya secara pribadi bisa duduk di tempat ini. Wah, yang sangat luar biasa. Apresiasi, terima kasih. Dan saya sampaikan kepada masyarakat dari awal sudah saya sampaikan.
hidup baik juga kita belum cukup ketika kita belum bisa bermanfaat untuk orang lain. Itu kata kuncinya. Baik saja belum cukup. Betul. Ketika kita tidak bisa bermanfaat untuk orang lain, maka pesan saya, Tuhan sudah memberikan modal itu kepada kita. Tinggal kita bagaimana mengelola potensi yang ada pada diri kita. Betul. Karena orang punya kesempatan. Lihatlah semua orang-orang hebat di negara sana. Mereka lahir dan tumbuh dari masyarakat biasa, tetapi tekad dan tujuan yang bulat, sehingga itu memotivasi dirinya untuk bagaimana tujuan sesungguhnya hidup itu tadi. Khairun nas anfa'uhum linnas, kalau kita orang Islam kan. Jadilah manusia yang bermanfaat untuk manusia yang lainnya. Betul. Karena kita adalah makhluk sosial. Maka lakukan itu. Ada potensi itu ada di diri kita. Tinggal kerja keras. Gitu tuh. Dan yang lebih penting, semua itu harus diiringi doa dengan doa yang kita panjatkan, karena perbedaan Tuhan itu antar Tuhan dan hamba itu ketika kita ritual ibadah itu membedakan posisi siapa kita, siapa Tuhan. Kita itu hamba, bahwa ada Tuhan yang punya segalanya, maha segalanya. Itu. Oke, terima kasih, luar biasa sekali ya Pak, sangat memotivasi banget nih buat Sobat Visip di rumah. Dan terima kasih juga nih Pak sudah hadir di podcast Jawara Visip Untirta nih. Sebelumnya boleh Bapak mau closing statement dulu gak nih buat Sobat Visip? Karena kan Bapak sebentar lagi akan mencalonkan ya diri sebagai wali kota. Kira-kira ada gak closing statement? Closing statementnya untuk Sahabat Visip bahwa kalian ngambil jurusan ini tentu ada keinginan. Iya. Kalau kita hanya jadi dokter, kalau kita hanya jadi ustadz, kalau kita hanya jadi polisi misalkan, kita sosial kita kalau hanya di dokter paling 1.000 orang, 2.000 orang yang kita bantu karena kita terbatas. Kalaupun jadi ustadz, kita hanya berapa ribu santri yang kita bisa jadikan kiai. Tetapi ketika kita menjadi seorang pemimpin, kebijakan kita, ketika kita tanda tangan akan puluhan ribu masyarakat, menolong masyarakat, dengan kebijakan kita bisa membentuk para kiai, para dosen, para pendidik dengan kebijakan kita. Maka jadilah politisi dan ambillah peran itu, apalagi visi fakultas ilmu politik. Orientasi nanti kita harus ambil itu, kita harus terjun ke dunia politik praktis sehingga kebijakan kita itu bisa merubah ribuan orang, merubah dari segala bentuk aspek apapun kehidupan, karena kita punya kebijakan dengan tanda tangan itu. Kaya saja, siapa yang paling kaya? Ya kalau di Indonesia ya negara, kalau di daerah ya kota Cilegon. Nggak ada orang Cilegon yang harta kekayaannya melebihi APBD kota Cilegon. Betul. Kan gitu. Iya. Nah maka dengan kebijakan itu, ketika kita jadi kepala daerah, itu sepenuhnya untuk kebermanfaatan. Itu. Oke, terima kasih luar biasa sekali. Dan terima kasih lagi nih Pak buat Bapak ya untuk menyempatkan di podcast ini. Semoga kita bisa bertemu lagi nih Pak di lain kesempatan. Dan semoga podcast ini juga bisa bermanfaat nih untuk Sobat Visip di rumah. Dan waktu sudah menentukan, akhirnya kita sudah harus berpisah nih Pak. Ya oke, terima kasih ya untuk Bapak dan terima kasih juga untuk Sobat Visip di rumah dan selamat tinggal. Terima kasih.